sobat, kembali lagi di channel Setia Anime, tempat seputar info anime atau manga terpopuler tentunya. Di video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin, yaitu membahas manga Plunderer chapter 36 sampai dengan chapter 45. Bagi kalian yang baru saja gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Seperti biasa, video ini mengandung banyak spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa menutup video ini. Berikut pembahasannya. Setelah terkena tembakan Sonohara Mizuka, Lin sadar kembali dengan ditemani oleh Rikto dan Letnan Gel. Rikto mengatakan bahwa ia sudah menepati janjinya, yaitu mengungkapkan perasaannya kepada Hina. Sementara itu, Letnan Gel mengatakan bahwa ia harus mengurangi berat badannya. Setelah Letnan Gel keluar dari kamarnya Lin, ia dikagetkan dengan ibu-ibu penjual sayur di kota Home. Ia bertemu dengannya dan ternyata ibu-ibu penjual sayur itu merupakan mantan tentara dengan kodnya yaitu 115.214 yang merupakan sekretaris dari Komandan Alex. Di samping itu sempat ada perdebatan antara Rikto dengan Pele, yang mana Pele menghunuskan pedangnya kepada Rikto dan menanyakan bagaimana ia tahu kalau Pele bisa melakukan pembedahan. Dengan santai, Rikto menjawab karena Pele merupakan sahabat baiknya. Padahal di sini Pele takut identitasnya terbongkar. Tak lama kemudian Pele diajak oleh ibu-ibu tukang sayur untuk menemui Lin di kamarnya. Dan di sini Lin akan berterima kasih ke Pele karena sudah mengobatinya. Di sisi lain, Rikto dan Letnan Gel mulai membahas mengenai anak-anak kelas A yang dibicarakan oleh Taketora. Dan mereka memutuskan untuk kembali ke ibu kota untuk membicarakannya dengan Komandan Alex. Namun tidak bisa sembarangan karena di ibu kota terdapat penjagaan yang cukup ketat. Apalagi dengan hadirnya Rikto, pasti akan membuat heboh ibu kota. Sampai akhirnya muncul ide dari Nana untuk membuat Letnan Gel harus tampil sebagai wanita cantik untuk mengelabui penjaga, dan mereka pun lolos. Di sana Hina yang bertanya soal sikap aneh Sumerman menanyakannya kepada Rikto. Dan di sini Rikto pun menceritakan masa lalu Sumerman, yaitu Rikto merupakan anak angkat dari Sumerman. Oleh sebab itu namanya adalah Rikto Badge, yang diambil dari Sumerman Badge. Lalu Sumerman yang membunuh orang tuanya karena takut dibunuh oleh orang tuanya. Istrinya Sumerman pun yang bunuh diri karena tidak bisa memberikannya anak. Dan terakhir, cita-cita dari Sumerman yang ingin membacakan dongeng untuk anaknya. Dan saat Rikto menyebutnya Papa, Sumerman pun langsung memeluknya. Di sisi lain, Komandan Alex yang menghadiri rapat dengan Ratu Alsia, yaitu Charles de Burgh Alsia ke-11, beserta 4 jenderal besar lainnya, pergi ke kediaman Ratu. 4 jenderal itu adalah Kaisar Petir, yaitu yang bernama Fredkam Fin Lightning. Lalu yang kedua ada Kaisar Angin, yang bernama Robert Duvanovich. Yang ketiga ada Kaisar Air, yaitu yang bernama Yi Yan Xiaolou. Dan yang terakhir adalah Blaze Baron, yaitu Alexandrov Grigorovich.
Di sini Ratu meminta Komandan Alex untuk menyerahkan ketiga balot order yang dipegangnya. Tujuannya di sini adalah untuk menundukkan pasukan khusus di bawah kendali Ratu. Namun justru ini membuat masing-masing kaisar berdebat. Sampai akhirnya mereka disuruh keluar oleh sang ratu. Hingga di sanalah hanyalah tertinggal Komandan Alex dengan ratu. Sebenarnya di sini ratu berpihak kepada Komandan Alex, yaitu untuk menghancurkan pasukan khusus. Ratu dan Komandan Alex membuat janji. Jika umur ratu sudah sampai 15 tahun, maka Komandan Alex harus menjadi suaminya. Dan secara otomatis Komandan Alex akan menjadi raja di kerajaan Alsia. Selain itu, ratu juga berjanji untuk menyelamatkan orang-orang Abyss dan orang-orang Alsia. Komandan Alex pun menanyakan, apabila sebelum usia 15 tahun Alsia telah jatuh, bagaimana? Dengan tenang ratu menjawab bahwa ia rela untuk disalib. Saat ratu kembali ke kamarnya, ia ditembak oleh Nicholas. Senyumannya minta ditampol ya dah. Komandan Alex pun yang mendengar suara tembakan tersebut langsung menghampiri sang ratu dan memanggil para jenderal besar lainnya untuk menyelidiki kasus ini. Namun seketika kedua jenderal tersebut dibunuh oleh Kaisar Angin, yaitu Robert Duvanovich. Di sini Robert akan menggantikan ratu memerintah Alsia, sekaligus menggantikan Komandan Alex. Lalu kemanakah Komandan Alex? Setelah mendapat tuduhan bahwa Komandan Alex membunuh ratu beserta dua jenderal besar, ia kabur keluar dari istana. Letnan Jel yang melihat istana kerajaan yang hancur dan pengumuman ratu yang telah dibunuh oleh Komandan Alex, langsung keluar mencarinya. Namun saat keluar rumah, secara kebetulan mereka bertabrakan dengan Komandan Alex. Saat Letnan Jel menanyakan apa yang terjadi, Komandan Alex memberikan 3 balot kepada Likto untuk mengubah aturan baru Alsia. Namun saat ditanya aturan seperti apa, justru Likto menjawab tidak tahu. Ia berkata akan memutuskannya bersama-sama. Di sini Letnan Jel akan mengumpulkan para anggota Gefangnis, sementara Likto dan Hina keluar dari ibu kota dan mencari tempat tinggal baru. Sementara Nana, ia kembali ke tempat Lin. Namun saat di perjalanan, Hina tertusuk oleh seorang pasukan khusus yang tiba-tiba muncul. Namun saat ingin membelah perut Hina, makhluk dari Abyss pun muncul. Ya, dia adalah Tokikaze. Dengan kecepatan pedangnya, ia membelah tubuh pasukan khusus dengan sangat cepat. Tujuannya di sini adalah bukan untuk reuni dengan Likto, melainkan untuk mencuri 3 balot yang ada pada Likto. Setelah mendapatkannya, Tokikaze pun menebas Likto dengan pedangnya. Tokikaze pun mengancam Sumerman bahwa ia akan menjatuhkan Alsia ke Abyss dan membawa Hina pergi ke Abyss. Sesampainya di Abyss, Hina bertemu dengan anak asuh dari Tokikaze dan juga Pelmo yang ditampilkan di episode 6. Ia dikirim ke Abyss. Ternyata ia tidak mati karena ia menggunakan pakaiannya sebagai parasut. Di sisi lain, Robert yang mengetahui pengkhianatan Erin ini merupakan mantan sekretaris Komandan Alex. Robert pun mengancamnya. Erin mengatakan bahwa ia rela menjadi budak iblis untuk menyelamatkan orang-orang Abyss dan Alsia. Seketika Alsia terhubung dengan Abyss dengan bantuan Erin.
Di sana terlihat Tokikaze yang mulai voting dengan 4 balot yang dimilikinya. Voting pertama, Tokikaze menghentikan pengiriman persediaan makanan dari Abyss ke Alsia. Voting kedua, Tokikaze menghentikan pengasingan. Jadi orang yang konnya 0 tidak dikirim lagi ke Abyss. Lalu voting yang ketiga, yaitu pelarangan penggunaan nuklir dibatalkan. Namun saat voting ketiga ini, nuklirnya meledak sebelum sampai ke daratan Alsia. Tokikaze pun mulai menginvasi wilayah di Alsia. Kini ia sudah menguasai 30% daratan di Alsia untuk anak-anak Abyss. Di sini Hina akan kembali ke Alsia bersama dengan Pelmo. Di malamnya, Licto dikagetkan dengan kemunculan pasukan khusus yang dipimpin oleh Hearst. Tujuannya adalah untuk menjadikan Licto sebagai pemimpin mereka. Mengingat bahwa pangkat Licto adalah kolonel. Di sini Licto pun akan bergabung dengan pasukan khusus untuk menghadapi Tokikaze. Dan Nicholas pun memberikannya balot asli dari Licto. Namun sebenarnya itu adalah palsu. Ya, sekian untuk video pembahasan manga Plunderer untuk chapter 36 sampai 45. Bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan pembahasan manga Plunderer lainnya, bisa meng-subscribe channel ini. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Gue dari Setia Anime, mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.